It's science time. Halo sobat, perkenalkan saya Rosyid. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang paling memusingkan di fisika, yaitu kuantum. So, welcome to the quantum realm. Oke, sebagai awalan, sobat mungkin sudah terbiasa mengukur atau mengamati objek yang berukuran makroskopik. Ukuran makroskopik di sini maksudnya adalah objek yang bisa kita lihat dengan mata kita atau bisa kita sentuh dengan panca indera kita. Sebagai contoh, apabila ada sepeda motor atau sobat di sini menaiki sepeda yang sudah diketahui massanya. Misalkan nilai massanya adalah 100 kg. Nah, motor atau sepeda ini mula-mula diam, lalu bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Atau dalam satuan internasional ini nilainya adalah 10 meter per second. Nah, pergerakan dari diam menjadi kecepatan 36 km per jam ini atau 10 meter per second ini dibutuhkan waktu 10 detik atau delta T-nya adalah 10 second. Sehingga dengan mudah kita bisa menghitung atau mengukur besaran fisis sebagai berikut. Yang pertama, percepatannya. Sobat ingat ya, rumus percepatan di fisika itu adalah A sama dengan delta V per delta T. Atau dalam hal ini, nilai percepatan itu sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per selang waktunya ya. Oke, kecepatan akhirnya tadi adalah 10 meter per second, kecepatan awalnya 0, sehingga A sama dengan 10 minus 0 dibagi dengan 10 selang waktunya. Dengan mudah kita peroleh nilai percepatannya, yaitu 1 meter per second kuadrat. Oke, setelah sobat dapatkan nilai percepatannya, dengan mudah kita bisa hitung nilai gaya yang diperlukan ya. Gunakan hukum 2 Newton, kita gunakan formula F sama dengan M kali A, massanya 100, percepatannya 1. Sehingga kita peroleh gayanya adalah 100 Newton. Oke, tidak berhenti di situ. Dengan informasi yang sama kita bisa hitung momentum akhirnya ya. Yang mana rumus momentum P itu sama dengan massa kalikan kecepatan. Massanya 100, kecepatan akhirnya 10. Dengan mudah kita bisa dapatkan nilai momentum akhirnya adalah 10 kg meter per second. Nah, terakhir kita juga bisa hitung nilai energi kinetiknya. Yang mana rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, massanya 100, kecepatan akhirnya tadi 10 meter per second. Berarti energi kinetik sama dengan setengah kalikan 100 kalikan 10 kuadrat. Kalau sobat hitung, nanti didapatkan nilai energi kinetiknya adalah 5000 Joule. Oke, dari satu informasi kalimat di atas, kita bisa dapatkan banyak besaran fisis ya. Nah, itu tadi adalah contoh untuk objek yang berukuran makro yang bisa kita lihat. Lantas, bagaimana jika kita ingin mengukur besaran fisis yang mana objeknya ini sangat kecil sekali? Saking kecilnya bahkan kita tidak bisa melihatnya meskipun menggunakan mikroskop sekalipun. Oke, jadi itu awalan di fisika klasiknya. Sekarang kita masuk ke fisika kuantumnya. Nah, saat objek, katakanlah di sini partikel ya, yang kita amati itu ukurannya sangat kecil sekali, dalam fisika kita masuk ke dunia kuantum. Sebagai gambaran dunia kuantum agar sobat tidak terlalu abstrak membayangkannya, mungkin ada baiknya sobat menonton film Ant-Man terlebih dahulu karena di situ ada beberapa hal sains di fisika kuantumnya. Oke, sebenarnya kata Ant-Man untuk menunjukkan dunia kuantum itu kurang tepat ya, karena Ant dalam bahasa Inggris itu artinya adalah semut, sementara kajian dari fisika kuantum itu bahkan jauh-jauh lebih kecil lagi ketimbang ukuran semut. Oke, sebagai contoh objek kuantum itu adalah elektron. Elektron di sini pertama kali ditemukan oleh Sir J.J. Thomson melalui percobaan sinar katoda pada tahun 1897.
Atas prestasinya ini, Sir J.J. Thomson dianugerahi hadiah Nobel pada bidang fisika tahun 1906. Sir J.J. Thomson dalam penemuannya ini mengusulkan suatu teori sebuah pemodelan yang dikenal dengan model atom Roty-Kismis. Nah, menurut J.J. Thomson, elektron itu tersebar secara merata dalam suatu atom dan bermuatan negatif. Lalu dalam atom juga ada bagian yang bermuatan positif agar atom bisa bersifat netral. Oke, karena di sini disinggung kata-kata atom, maka kita pahami dulu ya tentang atom ya. Jauh sebelum penemuan yang dilakukan oleh Sir J.J. Thomson tentang elektron, saintis beranggapan bahwa atom adalah materi yang berukuran paling kecil dan tidak bisa dibagi-bagi lagi meskipun melalui serangkaian percobaan kimia. Teori atom ini dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1808. Ada beberapa poin penting dari teori atom Dalton. Jadi, dalam teorinya, Dalton mengemukakan yang pertama, unsur terbuat dari partikel yang sangat kecil disebut atom. Yang kedua, atom dari unsur tertentu identik dalam ukuran, massa, dan sifat lainnya. Atom dari unsur yang berbeda itu berbeda dalam ukuran, massa, dan sifat lainnya. Yang ketiga, atom tidak dapat dibagi-bagi lagi, dibuat, atau dihancurkan. Yang keempat, atom dari unsur yang berbeda bisa bergabung dalam rasio bilangan bulat sederhana untuk membentuk senyawa kimia. Yang kelima, dalam reaksi kimia, atom digabungkan, dipisahkan, atau disusun ulang. Oke, sebagai gambaran ini adalah contoh berbagai atom dan molekul seperti yang digambarkan dalam A New System of Chemical Philosophy tahun 1808 karya dari John Dalton. Oke, itu tadi tentang atom ya. Sekarang kita kembali ke objek kuantum. Objek kuantum itu tidak pasti. Elektron yang disebutkan sebelumnya merupakan salah satu contoh partikel subatomik. Dalam dunia fisika partikel, elektron adalah salah satu contoh keluarga lepton yang memiliki spin setengah, bermassa 1/1850 kali massa proton. Elektron adalah partikel yang sangat kecil sekali, bahkan ukurannya itu berkisar pada orde 10⁻⁻⁻15. Dalam satuan tertentunya ini nilainya kira-kira adalah 2,8 femtometer. Nah, karena ukurannya yang sangat kecil sekali ini, ketika kita mengamati objek kuantum, kita tidak bisa serta-merta mengukurnya atau menghitung besaran fisisnya. Saat kita melakukan pengukuran secara langsung terhadap objek kuantum, yang terjadi adalah kita akan mengganggu objek kuantum tersebut. Sehingga data yang kita peroleh bukanlah nilai yang sebenarnya. Nah, untuk memahami ini, silakan sobat pelajari prinsip ketidakpastian Heisenberg.